Berikut adalah contoh dari ramalan menggunakan exponential smoothing, di mana suatu showroom di bulan Januari memperkirakan kebutuhan untuk bulan Februari adalah 142 mobil, sementara kebutuhan aktual di bulan Februari sendiri adalah 153. Maka dengan smoothing konstan alfa sebesar 0,2, maka dealer ingin meramalkan permintaan di bulan Maret. Maka kita bisa di sini bagaimana permintaan di bulan Maret diramalkan, yaitu dengan 142, ini adalah prediksi di bulan Februari, kemudian 153 dikurangi 142, selisih daripada permintaan hasil ramalan dan aktual, ini dicari selisihnya, kemudian dikalikan dengan 0,2 atau konstanta smoothing, maka kita akan dapatkan 144,2. Di sini kita bisa lihat bahwa dengan menggunakan dua data, yaitu permintaan aktual dan hasil ramalan, kemudian ditambah dengan konstanta smoothing, maka kita bisa meramalkan permintaan di bulan berikutnya. Kemudian hal yang terkait dengan exponential smoothing, bahwa perkiraan permintaan yang terakhir ini akan sama dengan perkiraan awal atau perkiraan yang lama, kemudian disesuaikan dengan suatu fraksi atau konstanta dari selisih antara permintaan aktual dengan permintaan ramalannya. Konstanta smoothing yaitu alfa ini biasanya berkisar antara 0,05 sampai 0,5 untuk aplikasi bisnis, dan kita bisa mengubah kalau kita ingin memberikan bobot lebih untuk data terbaru, maka alfa biasanya besar. Tapi kalau kita ingin memberikan bobot lebih kepada data yang lama atau data di bulan yang lalu, maka biasanya alfanya adalah rendah. Kita bisa melihat di sini perbedaan antara konstanta smoothing alfa 0,1 dengan alfa dengan 0,5. Maka di sini terlihat bahwa ketika alfanya 0,1, maka kita bisa lihat bahwa di sini kita lihat hanya 0,1 atau 1%-nya itu di cover di periode yang akhir, atau 90% itu sisanya di cover di bulan-bulan sebelumnya. Sementara kalau misalnya alfanya adalah 0,5, maka pada periode terakhir itu sudah mengcover 50%-nya, maka 50%-nya akan di-cover oleh periode-periode sebelumnya. Jadi di sini nilai yang tinggi daripada alfa yang terpilih itu bisa mengubah rata-rata. Tapi nilai rendah dari alfa ini dipakai ketika nilai rata-ratanya dan nilai rata permintaannya itu cukup stabil. Ya. Jadi nilai alfa tinggi kalau misalnya nilai rata-rata permintaannya itu sering berubah. Kemudian kita perlu juga menghitung error daripada ramalan, ya. Jadi akurasi dari model peramalan apapun itu hanya bisa ditentukan dengan membandingkan nilai ramalan dengan nilai aktual atau nilai yang diamati, ya. Dimana rumusnya sederhana, yaitu forecast error adalah sama dengan actual demand dikurangi forecast value, ya, atau disingkat AT. Ini
A besar T kecil ini merupakan indeks, ini dikurangi F besar T kecil, dimana beberapa forecast error itu ada yang namanya MAD atau mean absolute deviation, dimana diambil jumlah dari nilai absolut dari error ramalan individual dan kemudian dibagi dengan jumlah periode daripada data itu. Maka di sini kita bisa lihat rumusnya adalah MAD sama dengan jumlah daripada nilai absolut selisih dari aktual dan nilai ramalannya, kemudian nilai dan ramalnya dijumlahkan kemudian dibagi dengan n. Kemudian ada juga mean square error, yang mana ini merupakan rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai ramalan dan nilai aktualnya, dimana rumusnya adalah error ramalan, ya, selisih nilai ramalan dan aktual itu dikuadratkan untuk kemudian semuanya dijumlahkan kemudian dibagi dengan n. Ada juga error, ya, perhitungan error ramalan menggunakan mean absolute percent error atau MAP. Ini merupakan rata-rata dari nilai absolut, rata-rata absolut dari selisih antara nilai ramalan dan nilai aktual yang dimunculkan sebagai dalam bentuk persentase dari nilai aktual. Dengan rumusnya adalah seperti ini, jadi mirip dengan rumus MAD, ya, hanya saja dia dibagi dengan nilai aktual, ya, kemudian dikalikan dengan 100 untuk memunculkan persentase. Berikut ini adalah rangkuman dari error yang biasa dipakai, ukuran error yang biasa dipakai. Di sini yang kolom paling kiri adalah ukurannya, kemudian artinya, kolom kedua artinya, kolom ketiga adalah persamanya, dan kolom keempat adalah aplikasinya. Dalam ini adalah contoh-contoh nanti akan kita lihat di tampilan berikutnya. Nah, di sini MAD itu artinya adalah berapa banyak forecast yang atau ramalan yang meleset, kemudian persamanya ini, kemudian mean square error ini berarti kuadrat dari nilai ramalan yang meleset, ya, kuadrat dari nilai ramalan yang meleset. Kemudian kalau mean absolute percent error berarti persentase dari rata-rata. Ini adalah contoh dari mean absolute deviation, ya. Nah, di sini kita bisa lihat suatu pelabuhan itu selama 8 quarter, ya, selama 8 quarter itu membongkar atau melakukan bongkar muat, ya, bahan makanan dari kapal, ya. Kemudian manajer operasinya ingin mengetahui exponential smoothing, ya, exponential smoothing, dan dia memperkirakan bahwa pada first quarter itu, ya, itu 175 ton, ya. Kemudian dia menggunakan 2 alfa, yaitu 0,1 dan 0,5. Maka di sini kita bisa lihat kolom pertama ini adalah quarter keberapa, 1 sampai 8. Kemudian di sini adalah berapa banyak atau berapa muatan dalam tonase yang aktual di 180. Maka di sini akan, karena data yang ada adalah data quarter 1 sampai 8, maka kita ingin menemukan quarter yang ke-9. Di sini kita bisa lihat bahwa di awal dia menentukan atau memperkirakan bahwa quarter pertama adalah 175. Maka kita akan menggunakan 175 ini sebagai acuan untuk menentukan atau meramal nilai-nilai setelahnya. Jadi di sini kita bisa lihat di quarter kedua, maka 175,5 didapatkan dari 175 ditambah dengan
0,1 dari selisih, ya, dari selisih yaitu 180, 175 dan seterusnya. Kalau di sini selisih sama 180 dikurangi 175 yaitu 5, kemudian dikalikan dengan 0,5, sehingga hasilnya adalah 2,5 ditambahkan dengan 175, hasilnya adalah 107,5. Demikian seterusnya, dihitung menggunakan exponential smoothing. Kemudian setelah itu kita evaluasi menggunakan MAD, di mana dengan kolom yang masih sama, ya, hanya dengan tambahan ini kolom yang keempat, yaitu deviasi absolut, ya, simpangan absolut kalau alfanya adalah 0,1. Demikian juga dengan kolom ke-6, yaitu ini adalah simpangan absolut kalau alfanya adalah 0,5. Dan di sini kita bisa lihat selisihnya, ya, selisih. Kemudian karena tidak ada nilai absolutnya, maka di sini tidak ada nilai minus atau nilai negatif, ya. Jadi nilainya adalah positif semua. Maka di sini kita bisa lihat jumlahnya adalah 82,45, yang ini adalah 98,62. Kemudian untuk MAD-nya itu dibagi dengan 8, sehingga di sini kita dapatkan 10,31 untuk alfa sama dengan 0,1 dan 12,33 untuk alfa sama dengan 0,5. Dari sini kita bisa berdasarkan perhitungan MAD untuk 2 alfa ini, maka kita menghendaki alfanya adalah 0,5, ya. Nah di sini kita bisa lihat 0,1 lebih dikehendaki daripada 0,5, karena MAD-nya kecil, jadi kita bisa memilih MAD dengan nilai yang terkecil. Kemudian berikutnya ini adalah perhitungan MSE atau mean square error. Mana di sini kita bisa lihat ini adalah kalau misalnya alfanya 0,1 saja, jadi kita hanya menggunakan 0,1, maka kita ingin menghitung MSE-nya berapa. Maka di sini kita bisa lihat bahwa errornya itu adalah selisih daripada nilai ramalan dan nilai aktual kemudian dikuadratkan, ya. Ini kita bisa lihat di kolom ke-4, ya. Kemudian setelah itu dijumlahkan, ya, hasilnya adalah 1526,52 untuk kemudian dibagi dengan jumlahnya. Maka di sini kita bisa lihat hasilnya adalah 190,8. Ya, apakah angka MSE 190,8 ini baik atau tidak? Maka ini tergantung dari MSE dari perhitungan atau peramal yang lain, gitu, ya. Maka kita yang jelas jika ada perbandingan MSE, maka kita menghendaki MSE yang lebih rendah, ya, karena kita ingin meminimalkan MSE. Jadi jika ini ada misalnya kalau ini dilakukan peramalan menggunakan alfa sama dengan 0,5, maka kita bisa lihat, ya, apakah lebih kecil MSE alfa 0,5 atau lebih besar. Maka kita cari yang lebih kecil. Nah ini adalah perkiraan error menggunakan persentase absolut, ya, rata-rata atau disingkat MAPI, ya. Sini mirip dengan MAD, tapi di sini kita bisa lihat selisih dibagi dengan nilai aktual kemudian dikali dengan 100, maka kita di sini kita bisa lihat 2,78% dan seterusnya. Kemudian di sini kita bisa lihat setelah dijumlahkan semua quarter, maka kita akan dapatkan 44,75%. Maka 44,75% ini merupakan jumlah persentase error kemudian dibagi dengan 8, maka kita akan mendapatkan MAP, MAPE. Sebagaimana kita tahu bahwa teknik ramalan yang lain, ya, selain time series ada juga associative forecasting, di mana pada associative forecasting ini kita perlu mempertimbangkan beberapa variabel yang ada kaitannya dengan kuantitas yang ingin kita ramal, di mana biasanya digunakan
model statistik ya, dikembangkan, dibuat dan digunakan model statistik, lalu ini lebih powerful ya, lebih bagus dibandingkan dengan time series method ya, yang hanya menggunakan nilai historis saja ya, untuk variabel peramalannya. Kemudian kita masuk ke analisis regresi, di mana metode ini menggunakan model matematika yang sama seperti yang digunakan pada trend projection ya, metode least square pada proyeksi tren. Kemudian ada juga standard error of the estimate, di mana untuk mengukur akurasi daripada estimasi regresi ini, maka kita akan menggunakan standard error of estimate ya, yang mana error yang diukur itu dari variabel terikat Y ya, terhadap garis regresi ya, bukan dari rata-ratanya. Rumusnya adalah seperti ini, di mana standar error of estimate adalah akar dari sigma Y dikurangi YC, kemudian selisih ini dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N-2, di mana Y adalah nilai Y di tiap titik, kemudian YC adalah nilai variabel terikat ya, nilai variabel terikat yang dihitung ya, nilai variabel terikat yang dihitung. Kemudian N adalah jumlah data. Dalam bentuk lain, maka kita bisa menuliskannya seperti rumus yang ini ya, dalam bentuk yang lebih kompleks gitu ya. Ini yang ada di bagian atas ya, seperti ini ya. Kemudian untuk contohnya kita bisa lihat contoh berikut ya. Nah, di sini sebuah perusahaan konstruksi akan merenovasi rumah lama ya, banyak rumah lama ya. Kemudian setelah berjalan waktu, maka diketahui atau diduga bahwa banyaknya penjualan ya, itu bergantung pada area pembayarannya ya. Maka manajemen ingin mengetahui hubungan matematik antara keduanya untuk membantu atau untuk memperkirakan penjualan. Maka di sini kita bisa lihat kolom pertama ini adalah penjualan, yaitu ini adalah Y-nya, dan di sini adalah area payroll atau X-nya. Dan kita bisa memplot hubungan antara X dan Y-nya seperti grafik di bawah ini ya. Jadi area payroll sebagai X-nya dan penjualan sebagai Y-nya. Ini adalah bentuk scatter diagram. Di sini kita bisa melihat bahwa ada seolah-olah ada garis lurus ya, garis lurus ya, yang menghubungkan titik-titik ini. Kemudian kita hitung ya. Ini adalah kolom pertama adalah Y saja dijumlahkan, kemudian payroll atau X kolom kedua ini jumlah X. Kemudian di sini kita menggunakan X kuadrat dan XY ya. Jadi satu didapatkan dari X kuadrat ya. Jadi ini adalah kuadrat daripada X saja yang kolom ketiga, dan kolom yang keempat ini adalah perkalian antara X dan Y. Kemudian di sini kita bisa dapatkan rata-rata X dan rata-rata Y. Rata-rata X 3, rata-rata Y adalah 2,5. Kemudian B dihitung menggunakan rumus ini ya. Maka kita akan mendapatkan 0,25 ya. Kemudian A didapatkan dengan rumus regresi ya, rumus atau least square, yaitu Y rata-rata dikurangi Y kali X rata-rata ya. Maka kita akan mendapatkan persamaan regresi estimasi ya, itu Y hat atau Y topi sama dengan 1,75 ditambah 0,25 X ya. Atau
kita bisa mengartikan bahwa penjualan itu sama dengan 1,75 ditambah dengan 0,25 kali payroll-nya. Maka jika kita ingin memperkirakan 6 kalau misalnya area payroll-nya adalah 6 billion, 6 juta dolar misalnya, maka berapa penjualannya? Maka di sini 6 kali 0,25 ditambah 1,75, maka diperkirakan 3,25. Kemudian untuk menghitung standar error of estimate-nya, masih menggunakan contoh yang sama, maka kita tinggal memasukkan saja hasil daripada hitungan sebelumnya untuk menghitung standar error of estimate-nya. Jadi standar error of estimate ini berarti ketika kita mendapatkan 306.000 dolar, maka kita bisa artinya apa? Artinya standar error of estimate ini setara atau sama dengan standar deviasi, di mana kalau dengan standar deviasi plus minus 1, maka kita akan mendapatkan 6,827. Artinya peluang penjualan itu sebesar kurang lebih 306.000 dolar. Itu peluangnya sebesar 68,27% dari 3.250.000. Jadi ini adalah peluang kita akan mendapatkan penghasilan sebesar 306.000 dari point estimate 3.250.000 dolar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.